Sobat Budaya, kini saya berada di Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Berada tepat di muka Candipari. Candipari adalah sebuah candi yang mempunyai ciri khas hampir berbeda dengan candi-candi lain yang terdapat di Pulau Jawa. Bentuknya segi empat, berukuran kira-kira 9,5 kali 13,5 meter kali 13,5 meter, dan tingginya pun kira-kira 14 meter. Candi ini seperti yang tertera pada bagian atas pintunya, terdapat tulisan tahun 1293 Saka. Artinya sekitar tahun 1371 Masehi. Tahun 1293 Saka sama dengan tahun 1371 Masehi. Artinya, kembali lagi artinya, candi ini didirikan pada zaman pemerintahan Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Pendirian candi ini syarat berbau bukan dari dalam negeri, melainkan dari daerah Vietnam. Apabila candi-candi biasa kita jumpai dalam bentuk yang sedemikian rupa dengan hiasan kala di atas pintunya, maka candi ini tidak mempunyai hiasan kala, tetapi memiliki hiasan berupa bagian depan rumah orang Vietnam. Bagian depan rumah atau atap rumah Vietnam atau Muang Thai hingga sekarang masih terdapat kita lihat di berbagai tempat di Asia Tenggara Daratan. Di istana-istana di Citralada Muang Thai misalnya, kita dapat melihat bagian atapnya yang menjorok jauh ke depan. Demikian juga dengan candi-candi di daerah Lembah Mison di Vietnam Tengah, mencirikan hal yang sama dengan candi ini. Candipari dibangun untuk mengenang seseorang tokoh di masa lampau yang hilang. Sehingga lama-kelamaan candi ini pun menjadi tempat pemujaan masyarakat daerah Sidoarjo yang pada zaman dahulu kala diperintah dengan ketat oleh Adipati Terung yang berkedudukan di daerah ini. Sebagaimana tadi kita lihat pada Candi Dermo, candi ini pun terdiri dari bata merah sedemikian rupa masifnya, dan candi ini pun memiliki arca-arca di dalam sana. Ruangannya yang demikian luas menandakan bahwa tempat ini dahulu kala menjadi tempat kunjungan masyarakat zaman Majapahit. Secara fisik, candi ini mencirikan candi-candi lainnya yang terdapat di mana-mana tempat. Terdiri dari batur, kita lihat batur ini hampir setinggi orang, kira-kira 1,5 meter, dan kita lihat juga terbuat dari bata-bata merah. Ini bata ciri khas Majapahit, tanpa pelipit, langsung dia berada di atas batur adalah kaki candi. Kaki candi ini pun masih menampakkan keaslian, tersusun dari bata-bata Majapahit, dan di antaranya sudah mengalami aus deflasi yang tidak terlaraikan sejak didirikannya pada tahun 1371. Diteruskan dengan badan candi yang demikian tinggi dan kemudian diakhiri dengan pelipit-pelipit di atas sana. Pelipit-pelipit yang begitu banyak yang mencirikan sebuah candi masa Majapahit. Satu hal yang menarik, pada badan candi ini tidak terdapat relung, melainkan terdapat satu bentuk seperti miniatur candi. Bentuk miniatur candi semacam inilah yang digunakan oleh Kodam Brawijaya sebagai lambang. Dan sesuatu yang unik pun, di atas lambang Kodam Brawijaya ini terdapat satu senjata Wisnu, yaitu sangka bersayap. Tak tahulah kita kenapa sangka bersayap justru diletakkan di atas penampil semacam ini.
yang berada di atas pelipit sana. Kemudian di atasnya terdapat atap yang kini sudah terpotong. Atapnya pun mencirikan bangunan-bangunan yang terdapat di lembah Mison Vietnam. Kenapa demikian? Banyak ahli memperkirakan bahwa pengaruh Champa pada zaman Hayam Wuruk sudah banyak di Jawa Timur, terutama di daerah Sidoarjo sini. Yang mana kita ketahui juga bahwa pada zaman Majapahit banyak sekali putri-putri Champa yang dipersunting oleh Pangeran Majapahit. Sehinggalah pengaruh Champa daerah Vietnam sekarang, Kamboja dan Muang Thai turut berpengaruh kepada budaya Majapahit, diantaranya pada seni bangunnya. Ini di sini terdapat di atas batu terdapat selasar yang cukup sempit, kira-kira 1 meter. Mungkin tempat orang mengadakan pradaksina atau prasauya. Sementara tangganya dari sana dan dari kiri dan dari kanan, utara dan selatan, sampailah ke teras ini sebelum memasuki tangga yang terdiri dari 6 undakan. Tangga yang cukup curam. Dan seperti saya katakan tadi, di atas sana masih terdapat angka 1293 yang kalau dimasehikan menjadi 1371, menandakan candi ini dibuat pada masa itu. Bentuk bingkai pintu memang sudah sejak awal demikian, tanpa hiasan makara sebagaimana layaknya candi-candi Hindu berasal dari abad-abad lampau. Dan kemudian di dalam sana terdapat ruangan cukup luas. Mari kita masuk ke dalam sana. Di dalam sini ruangan cukup luas. Ruangan luas untuk candi-candi di Pulau Jawa itu terasa sangat langka. Sepengetahuan kita hanya candi inilah yang mempunyai ruangan seluas ini, bahkan lebih luas dari ruangan utama di Candi Prambanan sekalipun. Atau mungkin juga sama dengan Candi Kalasan, kita juga merasa ini lebih luas daripada ruangan utama di Candi Kalasan. Penerangan di dalam sini berasal dari pintu dan kemudian ada 6 jendela, 2 di masing-masing sisi. Ini jendela ini mirip jendela di Candi Semar di Pegunungan Dieng sana. Dan ini candi ini sangat kentara sebagai tempat pemujaan, karena di bagian sini terdapat penampil ke depan sini seolah-olah merupakan satu tanda bahwa di tempat ini dulu tersedia altar untuk pemujaan. Kini sarana prasarana pemujaan tersebut sudah tidak ada lagi, berganti dengan benda-benda semacam ini yang diketemukan mungkin di daerah sini, yang sebenarnya tidak harus ada di dalam candi. Seperti di situ kita bisa melihat peripih dengan 9 kamarnya, 9 kotaknya, lengkap dengan tutupnya, serta kemudian beberapa potong arca di situ, arca para dewa. Lantai candi ini terbikin dari bata Majapahit asli ini dengan ukuran yang besar-besar, dan di sini ditempatkan juga ini kayu. Saya tidak tahu kayu ini untuk apa, tapi yang jelas atapnya semacam ini merupakan ciri khas atap bagian dalam atap candi-candi di berbagai tempat, yaitu atap dengan susunan bertingkat-tingkat. Candi Pari merupakan monumen sejarah sebagaimana candi-candi yang lain yang terdapat di Jawa atau di Sumatera atau Bali, dan tetap merupakan satu monumen kejayaan bangsa di masa lampau. Candi Pari masih tegak dengan perkasanya, siap untuk menerima kedatangan siapapun yang bangga akan peninggalan nenek moyangnya. Candi Pari merupakan kekayaan budaya bangsa untuk sama-sama kita lestarikan dan kita wariskan kepada generasi mendatang, bahwa inilah dari masa lampau nenek moyang kita mampu membangun bangunan yang sedemikian perkasa dan indah.